Hai, halo Sobat Alfa Teknik, saya Rafael, bahagia bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini kita akan memperbaiki kipas angin remote Miyaku. Modelnya seperti ini rekan-rekan. Ya, sudah ada remote-nya atau modulnya. Nah, yang keluhannya menurut pemiliknya, modul remote-nya ini menyala tetapi kipasnya tidak mau berputar. Oke rekan-rekan, coba kita tes dulu rekan-rekan. Saya akan colokkan, lalu kita nyalakan modul remote-nya. Ya, ini sudah menyala, seharusnya langsung berputar ya rekan-rekan. Ini untuk kecepatan nomor 1. Kita ganti kecepatan nomor 2, nomor 3, tetap tidak menyala. Oke rekan-rekan, bagaimana cara perbaikannya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Banyak sekali video-video cara perbaikan elektronika rumah tangga di channel Alfa Teknik ini. Silahkan rekan-rekan tonton, mungkin saja bisa menjadi referensi dalam perbaikan. Oke rekan-rekan, langsung saja kita perbaiki. Rekan-rekan, untuk rekan-rekan yang pemula atau masih awam di bidang elektronik, untuk mengidentifikasi kerusakan ini apakah dirusak di modul atau di dinamo kipasnya. Nah, rekan-rekan bisa coba bongkar dulu bagian modulnya. Oke, setelah bagian modul dibuka, oh ya, sekalian juga buka di bagian cover depannya atau sangkar depannya. Nah, setelah terbuka bagian modul dan bagian baling-baling depannya atau sangkar depannya, rekan-rekan untuk mengidentifikasi, pertama rekan-rekan putar dulu baling-balingnya ini apakah berat ya. Nah, harus berputar lancar. Nah, ini sedikit agak berat, jadi kemungkinan ini macet dan panas, bisa saja termofuse di dalam sana putus ataupun modulnya rusak. Nah, kalau berat seperti ini kemungkinan besarnya di bagian dinamo yang rusak ya, kalau berat. Nah, juga untuk mengidentifikasi kita bisa lihat juga di bagian modul rekan-rekan, di bagian modul ada yang terbakar atau tidak. Nah, ini bisa kita bongkar juga. Nah, ini kita bongkar rekan-rekan. Nah, di bagian modul tidak ada yang terbakar, kemungkinan modulnya ini baik-baik saja rekan-rekan. Biasanya kalau modulnya rusak, di sini ada transistor teriak ya, ada teriak 3 buah. Nah, ini biasanya pecah atau rusak. Dan resistornya ini ada 3 buah juga di sini yang kembar, ini terbakar. Nah, tetapi ini baik-baik saja, kemungkinan ini modulnya masih oke. Nah, untuk mengidentifikasi lagi yang kedua, apakah memang benar rusak di dinamonya, rekan-rekan lihat ada kabel yang ke arah dinamo dari modul ini. Nah, ini seperti kabel kipas pada umumnya, kecepatan 1, 2, 3, dimulai dari warna kabel abu-abu, orange, dan merah. Ini untuk kecepatan 1, 2, 3, dan kabel listrik langsungnya biru. Nah, ini saya akan ajarkan juga cara ngetesnya. Nah, cara ngetesnya gampang sekali rekan-rekan. Ini rekan-rekan kalau takut lupa dipotong saja, sisakan sedikit ya. Nah, ini kabel listrik langsung kita kupas, lalu potong satu kabel untuk kecepatan 1, 2, 3 terserah. Nah, di sini kalau saya akan memotong kabel kecepatan 3, nomor 3-nya yaitu warna merah. Di sini kita potong tek ini. Nah, lalu siapkan kabel colokan seperti ini. Nah, colokan seperti ini kita sambung rekan-rekan. Nah, kita sambung untuk listrik langsungnya tadi kabel warna biru, kita sambung ke salah satu kabel dari colokan warna biru juga di sini. Sisa satu kabel warna coklat yang dari colokan ini
kita sambung ke kecepatan nomor 3 yang kita potong tadi. Nah, ini bisa dikerjakan, memang ini saya buat video untuk orang awam, jadi seperti ini mekanisme sistematisnya kalau untuk orang awam. Kalau sudah profesional langsung tahu aja di mana rusaknya. Nah, lalu ini kita colokkan rekan-rekan ya. Setelah kita sambung, jangan pegang apapun di sini ya. Nah, kita colokkan. Seharusnya mau berputar rekan-rekan ya. Oke, 1 2 3 saya akan colokkan. Syup. Nah, tetapi tidak berputar. Nah, berarti kerusakannya ini jelas di bagian dinamo. Nah, kita akan bongkar bagian dinamonya. Oke rekan-rekan, setelah kita bongkar bagian dinamonya seperti ini, nah kita akan membongkar cangkang dinamo ini rekan-rekan dengan cara melepas keempat bautnya. Oke rekan-rekan, saatnya kita melepas cangkangnya, dan ini saat-saat yang mendebarkan, dan rekan-rekan harus hati-hati karena spoolnya rawan putus kalau rekan-rekan ceroboh. Jadi harus hati-hati, kita tarik pelan-pelan. Nah oke rekan-rekan, ini spoolnya ya. Bisa kita keluarkan. Nah ini rekan-rekan spoolnya rekan-rekan. Nah oke rekan-rekan, ini spoolnya. Nah spoolnya ini kan kawatnya sangat tipis sekali rekan-rekan, jangan sampai ini putus dan lecet karena akan sangat sulit sekali menyambungnya. Nah lalu rekan-rekan kita akan periksa apakah dia menggunakan thermofuse atau tidak. Nah caranya ini kita potong rekan-rekan. Nah lalu ini kita pisahkan satu persatu, tapi hati-hati. Nah oke rekan-rekan, kita sudah pisah-pisahkan ini kabelnya. Nah ternyata ini sepertinya tidak ada thermofuse-nya ya rekan-rekan. Ada atau tidak? Oh kita cek dulu. Sepertinya ada rekan-rekan. Nah oke rekan-rekan, kita sudah bongkar bagian kabel-kabel antara sambungan dan spool, sambungan kabel dan spool. Nah ini rekan-rekan. Nah di sini saya juga akan menjelaskan ya rekan-rekan ya, mumpung membongkar. Nah saya pernah membuat video cara memperbaiki kipas angin mati tidak berputar tanpa membongkar dinamo atau tanpa membongkar spool. Itu caranya seperti apa rekan-rekan? Caranya kita membypass atau menjumper thermofuse ini rekan-rekan. Nah ini menggunakan thermofuse tapi bentuknya ini bukan kotak hitam, tapi bentuknya putih seperti ini rekan-rekan ya. Ini bentuk dari thermofuse-nya. Nah ini adalah thermofuse pembatas tegangan listrik atau arus listrik berdasarkan suhu atau berdasarkan panas. Jadi apabila panasnya berlebih di atas 130 derajat, maka dia akan putus dengan sendirinya rekan-rekan. Dan kalau sudah putus ya akan menyebabkan mati. Nah saya pernah membuat video cara memperbaiki kipas angin tidak berputar tanpa membongkar dinamo, tanpa membongkar spool. Itu kita mencari dalam video itu kita mencari kabel listrik langsung. Nah kabel listrik langsungnya itu warnanya biru, dan kita sambung langsung ke kapasitor ya, kita jumper langsung ke kapasitor. Dan kalau kita bongkar di dalamnya spool yang menggunakan thermofuse, itu antara kabel biru atau kabel listrik langsung itu dihubungkan dengan thermofuse lalu ke kabel yang arahnya ke kapasitor. Nah ini kapasitornya, dan ini kabel abu-abu ya ke arah kapasitor, dan disambung juga dengan spool.
Nah, kalau tanpa membongkar dinamo atau tanpa membongkar spool, sebetulnya kita itu hanya perlu menjumper atau menggabungkan keduanya ini. Nah, keduanya gini, tek. Nah, ini pasti sudah menyala atau sudah berputar. Tetapi resikonya karena tidak menggunakan termofis, maka apabila spoolnya ini panas berlebih, misalnya baling-balingnya macet, maka kan yang dihasilkan dari dinamo ini adalah panas. Panasnya berlebihan karena tidak ada pembatas panasnya, maka dia akan terbakar. Nah, fungsi dari termofis sebetulnya seperti itu. Nah, ini karena kita sudah terlanjur membongkar, lebih baik kita ganti saja di dalam. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin nonton video cara memperbaiki kipas angin tidak berputar tanpa membongkar dinamo, rekan-rekan cari di playlist tentang kipas. Saya pernah buat videonya. Oke, kita akan ganti termofisnya. Oke rekan-rekan, kita akan ganti termofisnya dengan yang bentuknya seperti ini. Ini bentuknya kotak, sama saja termofis mau bentuknya kotak mau bentuknya lonjong, yang penting ukuran batasannya yaitu 130 derajat. Nah, yang penting itunya rekan-rekan. Ya sudah, ini kita ganti saja, kita potong. Nah, kita potong, kita sambung. Jadi kabel biru listrik langsung. Lalu ke arah kapasitor. Nah, dalam video ini juga saya jelaskan juga rekan-rekan, untuk video yang kipas angin lemah berputar padahal sudah ganti kapasitor, bosing bagus, apa-apanya bagus, tapi kok lemah berputar. Nah, ini saya jelaskan di video ini rekan-rekan. Salah satunya yaitu putusnya spool, sambungan spool antara kabel dan spool. Jadi ini kan dari spool ini ke kabel kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan 3. Nah, biasanya di sambungannya ini putus rekan-rekan, atau juga putus di gulungan ini atau terbakar di gulungan ini. Kalau di dalam gulungan ini biasanya kita harus menggulung ulang, tapi menggulung ulang kadang biayanya tidak sebanding dengan kita membeli dinamo baru. Tapi kalau masih putus di sambungan sini ya, masih putus di sambungan sini, sambungan sini, sambungan sini, nah, atau sambungan sini, nah biasanya kita masih bisa sambung lagi atau solder lagi. Nah, jika sudah ganti kapasitor, bosing bagus, tapi masih berat berputar kipas anginnya, biasanya spool atau gulungan yang ke arah kapasitor ini, entah di sini atau yang di sini, yang ini dua di ke arah kapasitor ya, ini biasanya putus rekan-rekan. Nah, rekan-rekan bisa coba cek apakah sambungannya putus. Oke, termofisnya sudah kita pasang, kita solder. Nah, untuk teknik nyolder di kaki termofis seperti ini nggak boleh sembarangan rekan-rekan, karena termofis ini apabila suhunya 130 derajat maka dia akan putus. Padahal kalau kita nyolder bisa 200 derajat ya. Caranya, siapkan tisu seperti ini, basahin. Nah, tisunya sudah basah, lalu bungkus kepala termofis dengan tisu basah ini. Ini ya, baru kita solder kakinya. Nyoldernya pun jangan lama-lama ya. Set, sudah. Sini juga set. Asal sudah nyambung sudah. Oke, kalau sudah kita buka lagi tisunya. Oke, kita tinggal pasang selongsong tahan panas. Nah, rekan-rekan bisa menggunakan ini adalah selongsong bekas kabel kipas angin juga. Nah, ini kita bisa gunakan untuk membungkus Nah, oke rekan-rekan, setelah kita pasang selongsong tahan panasnya ya, ini kita kembalikan lagi rekan-rekan. Kita ginikan.
Lalu rekan-rekan bisa ikat menggunakan tali tis. Nah, seperti ini. Nah, usahakan kepala dari thermofuse ini bisa menempel ke spool ya, karena dia detektor untuk panas dari spool. Nah, jadi kita ikat. Nah, oke, sudah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita kembalikan lagi rekan-rekan ya. Nah, kita akan kembalikan ke cangkangnya, tapi sebelum kita kembalikan, kita bersihkan dulu asnya di sini rekan-rekan ya, supaya lancar. Nah, as ini kita bersihkan supaya lancar. Kita gunakan thinner. Kita akan gunakan thinner untuk membersihkan asnya supaya lancar ya. Oke, setelah asnya kita bersihkan dengan menggunakan thinner dan pastikan ini bisa lancar. Nah, rekan-rekan bisa menambahkan pelumas, yaitu minyak mesin jahit di asnya sini rekan-rekan ya. Ini di asnya sini 1 atau 2 tetes saja. Nah, sudah. Kalau nggak punya, nah biasanya di bagian apa ini, gearbox geleng ya, kiri kanan itu ada paslin rekan-rekan. Nah ya kan, ini lihat, ini bekasnya ada paslinnya, atau di dalamnya sini ada paslin. Ini ambil saja rekan-rekan paslinnya, pakai ini apa, lidi atau apa, kita ambil sedikit paslinnya gini. Nah, kita taruh di as sini rekan-rekan. Nah, tapi bagian ya, bagian dalam ya, kita ambil aja. Oh, ambil dari sini. Ini masih sisa banyak di dalam sini. Nah, oke, sudah. Saatnya kita kembalikan. Oke rekan-rekan, setelah kita kembalikan cangkang dari spoolnya dan sudah kita sambung tadi untuk thermofuse-nya. Nah, bagi rekan-rekan yang tidak ingin resiko untuk membongkar spool, saya sudah pernah membuat videonya ya, cara memperbaiki kipas angin tanpa membongkar spool atau dinamo. Caranya dengan menjemper kabel listrik langsung, ada yang kabel biru, ada yang kabel hitam untuk listrik langsungnya. Itu rekan-rekan tetap harus cek di bagian saklarnya atau di bagian modulnya, listrik langsungnya kabel warna apa. Itu kita jumper langsung ke kabel kapasitor, entah kapasitornya kabelnya yang ini atau yang ini, itu nggak masalah ya, di jumper ke situ. Cuma kalau salah nanti efeknya cuma putarannya terbalik, harusnya ke kanan, malah dia akan berputar ke kiri. Nah, kalau berputar ke kiri, nah tinggal dibalik saja, pilih salah satu ini kabel dari kapasitor. Nah, rekan-rekan bisa tonton videonya di video-video saya yang lainnya. Lalu setelah kita kembalikan rekan-rekan, pastikan asnya ini bisa berputar lancar. Kalau berat seperti ini rekan-rekan bisa pukul-pukul dulu supaya bosingnya istilahnya apa ya, menempatkan posisi yang pas. Pukul seperti ini lalu diputar. Kalau sudah lancar berarti ya sudah sip. Nah, ini sudah lancar ya. Sip. Nah, oke rekan-rekan, kalau sudah masih dengan posisi yang tadi, kita masih menggunakan kabel colokan listrik ya, kita colokkan apakah dia akan berputar. Kita kasih ini dulu supaya terlihat putarannya. Oke, kita akan colokkan, seharusnya dia akan berputar ya. Sesudah colokan dan berputar ya rekan-rekan. Nah, berarti ini sudah berhasil. Kalau sudah berhasil, kita lepas colokannya ya, kita kembalikan seperti semula di bagian modulnya. Jadi ini kita solder lagi.
kita solder ke tempat yang tadi. Nah, ini enaknya rekan-rekan kalau kita memutus kabel jangan sampai mepet, sisakan supaya kita bisa ingat di mana letaknya. Letaknya di sini, kita solder di sini. Dan kabel merahnya di sini. Oke, kalau sudah kita kembalikan seperti semula. Saya akan kembalikan seperti semula. Nah, oke rekan-rekan, saya sudah kembalikan seperti semula. Modulnya sudah saya kembalikan, kipas anginnya, baling-balingnya juga sudah kita pasang. Saatnya kita tes sekali lagi apakah sudah berhasil. Kita colokkan. Set, saya sudah colokkan. Lalu kita tekan tombol on untuk kecepatannya. Ya, langsung berputar untuk kecepatan nomor 1, lalu kecepatan nomor 2 berputar lebih kencang, dan kecepatan nomor 3 semakin kencang. Dan ini bisa bergeleng kiri kanan karena ini sistemnya pakai gearbox ya rekan-rekan. Saya tarik dulu gearboxnya supaya nggak bergeleng. Oke, kita matikan dulu supaya suara saya jelas. Jadi ini juga sudah bisa bergeleng kiri kanan karena hanya menggunakan sistem gearbox. Dan ada juga kipas angin yang seperti ini yang untuk geleng kiri kanannya menggunakan sistem rotari. Jika sistem rotari biasanya motor rotarinya rusak, atau juga bisa di bagian modulnya untuk teriaknya rusak. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin memperbaiki di bagian modulnya, saya juga pernah memperbaiki di bagian modulnya. Nah, rekan-rekan tonton video-video saya yang lain di playlist tentang kipas. Jadi kita sudah bisa memperbaiki kipas angin yang keluhannya modulnya menyala tetapi kipasnya tidak berputar. Ternyata kerusakannya di putusnya termofuse. Nah, rekan-rekan bisa mengganti termofuse-nya itu. Bagi rekan-rekan yang tidak ingin resiko, saya juga sudah pernah membuat cara memperbaikinya tanpa membongkar dinamo untuk kerusakan termofuse putus. Lalu ada pertanyaan, Bang, kalau langsung di jumper saja tidak usah pakai termofuse bagaimana? Ya nggak apa-apa, bisa berputar. Cuma seperti yang saya bilang tadi, fungsi dari termofuse adalah mendeteksi panas. Apabila kipas angin ini macet atau berat berputar, maka yang dihasilkan bukan getaran mekanik lagi, tetapi yang dihasilkan adalah panas atau thermal. Nah, jadi spoolnya itu panas berlebih apabila tidak bisa berputar ya. Yang dihasilkan energinya energi panas. Nah, panasnya berlebih sampai di atas 100 derajat, sampai bahkan kalau sampai bisa melelehkan plastik ya. Jadi fungsi dari termofuse itu apabila panasnya lebih dari 130 derajat maka dia akan putus dulu sebelum terjadi kerusakan yang lebih fatal, yaitu putusnya atau terbakarnya spool, atau bisa mengakibatkan yang lebih parah adalah kebakaran. Nah, oke rekan-rekan, jadi saya sarankan tetap ganti termofuse. Oke rekan-rekan, seperti itu dulu video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Oke rekan-rekan, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.